perkenalkan, nama saya Hansa Saifana Hair, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Fakultas Dirosah Islamiyah, Prodi Studi Islam Interdisipliner. Pernah nggak sih kalian membaca teks bahasa Arab atau teks Arab, lalu menemukan kata yang bentuknya mirip-mirip, tapi maknanya beda? Misalnya ada kata yang artinya orang yang menulis, dan ada juga yang artinya sesuatu yang ditulis. Nah, dari mana ya kira-kira asal-usul kata-kata seperti itu? Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya buat belajar salah satu materi penting dalam ilmu shoroh, yaitu isim mushtaq, atau bisa kita sebut kata benda turunan dalam bahasa Arab. Materi ini penting banget dikuasai karena begitu kalian paham polanya, kalian akan lebih mudah membaca dan memahami teks-teks Arab termasuk Al-Quran dan kitab-kitab klasik. Jadi, yuk langsung saja kita mulai. Yang pertama, mari kita pahami dulu apa sih isim mushtaq itu. Jadi, secara bahasa, kata mushtaq itu berasal dari akar kata yang artinya diturunkan atau dicabangkan. Jadi, isim mushtaq adalah isim atau kata benda yang diturunkan atau dibentuk dari kata lain, biasanya dari fiil atau kata kerja dasarnya. Supaya lebih mudah dibayangkan, saya punya analogi sederhana. Coba kalian bayangkan sebuah pohon dan buahnya. Kata dasar itu ibarat si pohonnya, sedangkan isim mushtaq itu ibarat buah yang tumbuh dari si pohon tersebut. Buah itu kan gak muncul begitu saja, tapi lahir dari pohon yang sudah ada tadi. Contohnya begini, kita punya fiil kataba, artinya menulis. Dari kata dasar ini muncullah kata katibun, artinya penulis atau orang yang menulis. Nah, kata katibun inilah yang disebut isim mushtaq karena ia tumbuh atau diturunkan dari fiil kataba tadi. Jadi intinya, kalau kalian menemukan kata benda dalam bahasa Arab yang polanya berkaitan dengan sebuah kata kerja dan maknanya juga berhubungan, besar kemungkinan itu adalah isim mushtaq. Dalam ilmu shoroh, isim mushtaq ini dibagi menjadi 7 jenis utama. Nah, ketujuh jenis inilah yang akan kita bahas satu persatu. 7 jenis ini itu punya pola pembentukan dan makna yang berbeda-beda. Tenang aja, kita akan bahas satu persatu dengan contoh-contoh yang gampang diingat. Jadi, yuk kita mulai dari 2 jenis yang paling sering muncul, yaitu isim fa'il dan isim maf'ul. 2 jenis ini sering dibandingkan karena keduanya dibentuk dari kata kerja yang sama, tapi maknanya itu bertolak belakang. Isim fa'il adalah kata benda yang menunjukkan pelaku atau siapa yang mengerjakan suatu perbuatan. Polanya adalah fa'ilun. Cara mudah mengenalinya, tanyakan pada diri kalian, siapa sih yang melakukan pekerjaan ini? Contohnya dari kataba yang artinya menulis. Terbentuklah katibun, artinya penulis atau orang yang menulis. Contoh lain dari zahaba yang artinya pergi. Terbentuk lagi zahibun, artinya orang yang pergi. Sekarang kebalikannya, isim maf'ul. Isim maf'ul adalah kata benda yang menunjukkan objek, yaitu sesuatu yang dikenai pekerjaan. Polanya adalah maf'ulun. Pertanyaan kuncinya, apa sih yang dikenai dari perbuatan ini? Masih dari kata yang sama, kataba yang artinya menulis, kali ini terbentuk maktubun, artinya sesuatu yang ditulis, misalnya surat. Contoh lain dari kasaro yang artinya memecahkan, terbentuk kata lain maksurun, artinya sesuatu yang pecah. Jadi gampangnya gini, kalau isim fi'il itu si pelaku aksi, kalau isim maf'ul itu si penerima aksi. Satu kata kerja bisa melahirkan 2 kata benda dengan makna yang berlawanan, tergantung siapa yang jadi fokusnya. Sekarang kita masuk ke 2 jenis berikutnya. Sifat musyabahah adalah kata sifat yang menunjukkan sifat yang menetap atau permanen.
bukan sifat sementara. Contohnya dari hasuna yang artinya bagus terbentuk hasanun, artinya orang yang baik atau bagus. Selanjutnya isim tafdil. Ini adalah bentuk yang menunjukkan makna lebih atau penting, sama seperti komparatif dan superlatif dalam bahasa Inggris. Polanya adalah af'alu, dan ciri khasnya isim tafdil ini selalu diawali dengan huruf alif di depan. Contohnya kabirun yang artinya besar terbentuk akbaru, artinya lebih besar atau paling besar atau terbesar. Contoh lain dari hasanun yang artinya baik terbentuk ahsanu, artinya lebih baik atau terbaik. Jadi, kalau kalian menemukan kata Arab yang diawali huruf alif dan mengandung makna perbandingan, hampir pasti itu adalah isim tafdil. Sekarang kita bahas 3 jenis terakhir yang sering muncul bersamaan karena pola dan konteksnya saling berkaitan, yaitu isim zaman. Isim zaman itu menunjukkan waktu terjadinya sesuatu perbuatan. Polanya maf'alun atau maf'ilun. Kata kuncinya itu kapan. Contoh, dari dhahaba yang artinya pergi terbentuk madhabun, artinya waktu pergi. Lalu isim makan menunjukkan tempat terjadinya sesuatu perbuatan. Menariknya, polanya sama persis dengan isim zaman, yaitu maf'alun atau maf'ilun. Kata kuncinya itu di mana. Yang terakhir adalah isim alat, yaitu kata benda yang menunjukkan alat untuk melakukan suatu pekerjaan. Polanya mif'alun atau mif'alun dengan ciri khas huruf mim berharokat kasroh di depan. Kata kuncinya itu dengan apa? Baik, sebelum kita tutup, yuk kita rangkum sekali lagi. Ketujuh jenis isim mustaq yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu isim fa'il menunjukkan pelaku dengan pola fa'il. Kedua, isim maf'ul menunjukkan objek dengan pola maf'ul. Yang ketiga, sifat musyabahah menunjukkan sifat yang menetap dengan pola fa'il. Keempat, ada isim tafdil menunjukkan makna lebih atau paling dengan pola af'al. Yang kelima, isim zaman menunjukkan waktu dengan pola maf'al. Yang keenam, isim makan menunjukkan tempat dengan pola yang sama seperti isim zaman. Yang ketujuh, isim alat menunjukkan alat dengan pola mif'al. Kalau kalian bisa mengingat 7 pola dan pertanyaan kuncinya masing-masing, siapa, apa, bagaimana sifatnya, seberapa, kapan, di mana, dan dengan apa, insya Allah kalian akan jauh lebih mudah memahami teks-teks Arab ke depannya. Nah, itu ya penjelasan lengkap mengenai isim mustaq dalam ilmu shorof. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan membantu kalian untuk lebih memahami materi ini. Seperti kata pepatah Arab, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan berhasil. Jadi, jangan berhenti belajar dan terus berlatih membaca teks-teks Arab ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.